Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masuk semua hari ini? Ya masuk. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Mas Guru akan absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Gak ada. Alhamdulillah yang masuk semuanya hari ini. Untuk sebelum mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Untuk sebelum mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang tema apa? Penjajahan pada masa Belanda. Penjajahan ya. Kemarin kita membahas tentang penjajahan perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Untuk sekarang kita hari ini akan membahas tema tentang potensi sumber daya alam Indonesia, peluang dan tantangan. Indonesia, peluang dan tantangan. Oke. Kekayaan sumber daya dan mineral. Di Indonesia penghasil itu terbesar dengan 40% produksi global. Lembaga Cadangan Lembaga sekitar 28 juta ton kekayaan dunia, boksit dan logam, potensi boksit 10%, dan berbuat emas dan mineral signifikan. Ya, pokok sentimen Indonesia dan paling Indonesia. Ada yang PT Freeport? Tahu? Belum apa yang tahu? Freeport. Ya. Emas. Tempatnya di mana? Jadi itu perusahaan yang ada di Indonesia yang dimana salah satu mengelola sumber daya alam kita. Selanjutnya, energi terbarukan masa depan Indonesia. Nah, itu ada beberapa energi terbarukan. Energi terbarukan di masa depan. Ini ada yang tahu nih ada fisik. Panel surya. Panel surya. Panel yang bekerja itu fungsinya untuk menyerap energi matahari yang akan diubah menjadi listrik arus balik. Ini kalau bahasanya prosesnya itu tenaga matahari itu diserap ini lewat panel surya, dan setelah diserap itu dimasukkan ke aki. Nah, kalau BAK itu kan dari arus DC, itu arus searah, dan arus searah itu akan diubah menjadi arus AC, arus bolak balik, yang mana kita dibutuhkan inverter. Nah, itu inverter itu fungsinya untuk mengubah dari arus DC untuk menjadi arus bolak balik. Nah, seperti kayak ada listrik rumah tangga itu kita pakai ini sel. Nah, ini gambar apa yang tahu? Kincir angin. Ya, kincir angin itu ada yang tahu caranya gimana untuk supaya dari apa energi angin berubah menjadi energi listrik. Nah, itu windmill kurang lebih maksudnya itu dari ini angin dipasang balik-balik dan itu ada generator ya, nanti yang sama maksudnya dimasukkan ke aki dulu, nanti berubah menjadi arus bolak-balik. Nah, ini karena energi terbarukan di masa depan, ketika misalnya energi batubara atau mesin itu sudah habis, sudah menipis, itu energi terbarukan untuk solusi ke depan Indonesia. Hutan tropis paru-paru Indonesia. Ya, tidak seperti dataran yang
Terima kasih sudah dibacakan. Hutan tropis kalau dunia. Hutan tropis besar kalau di Indonesia gimana? Hutan tropis yang besar. Batu kota. Kalimantan. Itu kalau dunia itu yang sekarang dibangun untuk di kota udara IKN. Itu kalau dunia kekayaan ini kalau di Indonesia banyak dan memang dikatakan di Indonesia. Ya, terima kasih untuk Mbak Fitra. Itu adalah kekayaan maritim kalau dari Indonesia, yang mana ada panjang garis pantai. Indonesia memiliki garis pantai 9,9 kilometer, nomor 2 di dunia. Ada potensi perikanan dan laut, ada sumber energi, pantai dan wisata dari banyak tempat-tempat wisata di Indonesia yang mana untuk wisata dunia. Selanjutnya ada sektor pertanian yang mendukung ekonomi, yang mana lahan pertanian subur, komunitas kemudian pertumbuhan pemerintah dan tanaman. Untuk lahan pertanian subur, potensi lahan pertanian yang luas dan kaya kemudian komunitas kemudian ada kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan beras utama. Dukungan pemerintah ada subsidi pupuk dan irigasi, mendukung produksi pertanian, tetapi ada tantangannya karena tidak alih fungsi ada untuk dampak perubahan iklim menjadi ancaman yang ada. Selanjutnya tantangan pemanfaatan sumber daya alam. Itu untuk tantangan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu banyak sekali itu ya, tantangannya itu ada itu tantangan masih ada masalah produksi dan maksimal. Jadi masalah produksi di Indonesia itu masih sangat tinggi dan beredar di medsos itu ada beberapa tiga korupsi yang mana korupsi itu sangat menghambat untuk perkembangan di Indonesia. Ada pendidikan di korupsi juga ada misalnya untuk tambah di korupsi. Berarti tantangan yang sangat berat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Iya. Ada konflik dan lingkungan, konflik lahan dan ratusan lingkungan perlu penanganan serius. Ya, itu konflik lingkungan itu banyak sekali. Dan misalnya kita ambil contoh, lahan banyak lahan pemerintah itu yang dipakai perorangan atau apa ketika mau diambil biasanya terjadi konflik keributan. Ya, salah satu contoh yang mana kita ada di Jawa Barat itu banyak sekali lahan irigasi yang ditimbun, diratakan, disertifikasi. Ketika terjadi banjir, masyarakatnya pada ribut. Akhirnya sekarang di Jawa Barat itu ada dari pemerintah menormalisasi sungai. Jadi yang mana sungai-sungai mati diaktifkan kembali, buang-buang sampahnya
diambil dan dikerup lagi ada pesan apa supaya tidak banjir. Ketergantungan ekspor ya, ekspor bahan mentah dominan menghambat nilai tambah domestik. Nah, ada yang bisa memberikan contoh ketergantungan ekspor? Adik-adik? Nggak ada. Ya, kita gambarkan misalnya impor besi aja, bahan bakunya itu dari Indonesia. Nah, bahan mentahnya itu dari Indonesia, itu pasir besi. Nah, di Cilacap itu diekspor luar negeri. Di luar negeri bahan baku mentahnya itu pasir besinya di luar negeri diimpor dengan teknologi yang sakit. Nah, lalu ketika sudah diolah jadi kan lembaran-lembaran yang pakai besi itu kalau ada yang dilihat itu kalau terbesar itu bahan besi itu beda-beda. Itu sebenarnya bahan bakunya itu dari Indonesia. Nah, kalau diolah di luar negeri kita impor dengan harga yang lumayan mahal. Nah, mengapa? Itu salah satu ketergantungan ekspor yang mana kalau Indonesia bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri, mungkin Indonesia akan sangat makmur. Pendidikannya juga akan maju, pendidikannya bisa gratis, masalah bisa sampai dasar sampai perguruan tinggi dengan catatan tidak dikorupsi dana pendidikan dan anak-anak ini harusnya pintar-pintar. Itu salah satu contohnya yaitu ekspor. Investasi rendah, kurangnya teknologi modern, pengembangan SDM menghambat kemajuan. Itu salah satu tantangan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang mana kita perlu apa? Istilahnya mengolah tambang itu belum bisa saat ini. Karena apa? Teknologi dan SDM belum mampu. Maka saya katakan sekian karena yang teknologinya itu yang mampu itu pasti dari luar. Iya. Makanya adik-adik belajar yang pintar supaya bisa berkontribusi untuk negara Indonesia. Jadi nanti pulang sekolah ada teknologi, manfaatkan belajar tutorial apa yang namanya seperti teknologi sudah sangat sudah sangat berkembang, bisa belajar dengan mudah. Ada Pak Google, ada Pak YouTube juga. Kesimpulan dan rekomendasi ya, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam. Untuk keberlanjutan, pengolahan SDA berkelanjutan menjadi kunci kemakmuran jangka panjang, perbaikan dan tata kelola, untuk transparansi dan investasi teknologi dalam pengelolaan, diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan SDA dengan pengembangan sektor yang lain. Ya, tadi sudah kita bahas itu untuk mengurangi ketergantungan dengan sumber daya alam, ya misalnya batu bara, apa itu membuat semakin tenaga listrik itu tidak alternatif, bisa pakai angin, bisa tenaga matahari. Dan untuk di Cina sendiri untuk pembangkit listriknya itu sudah pakai nuklir, solar cell, listrik tenaga matahari itu di gurun. Jangan kan di gurun ya, di laut aja sudah dipasangnya solar panel. Jadi di Cina itu untuk listriknya itu sangat-sangat kurang karena dari pemerintahnya itu juga mendukung teknologi terbarukannya. Coba kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, mungkin listrik di Indonesia murah 1.000, bahkan mungkin bisa gratis kayaknya. Dengan catatan anak bangsa Indonesia berinovasi, pemerintahnya mendukung dan korupsi tidak ada korupsi di Indonesia. Juga ya, untuk materi sumber daya alam ada pertanyaan? Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketuanya untuk pimpin doa, silakan. Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an